Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Eva Afriani, NIM 2011-021030, kelas PBSA 1B Denpasar, absen 9, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai dampak galian C. Dampak galian C. Adapun beberapa hal yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian tanah. Yang kedua, pengertian galian C. Yang ketiga, tujuan masyarakat menggali tanah. Yang keempat, dampak negatif galian C. Yang kelima, dampak positif galian C. Yang keenam, kegiatan masyarakat setelah adanya galian C. Dan yang terakhir ketujuh, kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang. Nah, tanah merupakan sebagai tempat kita berpijak. Tanah sangat mendukung sekali ya sebagai unsur bagi kita menanam pohon. Pasti faktor utama itu adalah tanah. Kemudian, selanjutnya pengertian galian C. Nah, galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun perintah. Salah satu contohnya yaitu seperti material yang didapat, maksud saya itu seperti batu, koral, dan pasir. Kemudian, nah, adapun alat berat yang digunakan untuk menggali. Nah, bisa dilihat alat berat yang digunakan untuk menggali seperti gambar yang saya terapkan pada PowerPoint ini. Ini merupakan salah satu alat berat yang digunakan menggali. Pada saat menggali, otomatis pohon tersebut akan tumbang karena lumayan sekali alatnya, berat sekali. Nah, adapun material yang didapat dari menggali yaitu batu. Nah, fungsi batu itu berfungsi digunakan seperti halnya kita agama Hindu di Bali. Nah, biasanya digunakan untuk membuat pura, sangga, candi. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat bangunan seperti rumah dan lain hal sebagainya, karena di Bali batu tersebut sangatlah merupakan bangunan yang kategorikan sebagai bangunan mewah. Nah, batu ini sangat memiliki harga yang salah satu material yang termahal, karena dalam satu truk itu bisa mencapai harganya sekitarnya 10 juta hingga 12 juta per satu truk. Kemudian selanjutnya material pasir. Nah, pasir merupakan salah satu material yang digunakan untuk membuat bangunan. Nah, harga pasir ini bisa mencapai 650.000 per satu truk, tergantung jenisnya ya, karena pasir itu memiliki beragam jenis. Nah, inilah gambar yang saya ambil dari salah satu galian dekat di desa saya. Selanjutnya, nah, tujuan masyarakat menggali tanah. Masyarakat menggali tanah mereka dengan tujuan dicari pasir dan batunya yang kemudian mereka jual baru. Pasir tersebut digunakan oleh orang untuk melakukan pembangunan, pasir dan batunya maksud saya. Nah, tujuannya sangatlah lumayan sekali ya, karena bisa membangun perekonomian, karena dengan dijual otomatis mereka akan mendapatkan uang, berarti timbal balik hubungan, berarti membeli dan penjual tersebut sama-sama memiliki keuntungan. Nah, saya contohkan sedikit. Di daerah saya banyak ada galian C di pedesaan seperti Karangasem, daerah dekat dengan lereng Gunung Agung yang memiliki potensi batu dan pasir. Nah, otomatis masyarakat akan memanfaatkan daerahnya untuk melakukan sebuah penggalian. Selanjutnya, nah, dampak negatif adanya galian. Ternyata galian tersebut memiliki dampak negatif bagi saya. Terutama, saya akan menekankan yaitu terutama merusak lingkungan.
karena pada saat menggali, lingkungan tersebut pasti akan rusak karena menggunakan alat berat yang seperti saya paparkan di slide sebelumnya. Seperti hal tersebut, karena dampak yang paling utama itu adalah dampaknya adalah seperti merusak lingkungan karena udaranya tidak akan sejuk. Sepertinya contohnya, yang pertama dampak negatifnya itu bisa menyebabkan adanya erosi. Yang kedua, longsor. Nah, longsor ini bisa menyebabkan wilayah atau transportasi di masyarakat itu rusak. Misalnya pada saat longsor pasti jalan atau jembatan bisa jebol karena longsor, karena pada saat menggali itu tanah tersebut tidak teratur ya. Kemudian di musim yang ketiga, di musim hujan banyak terjadi genangan air. Nah, mengapa terjadi genangan air? Karena pada saat menggali banyak sekali lubang-lubang tersebut. Nah, maka dengan otomatis tanah tersebut akan jatuh di lubang. Nah, yang keempat itu di musim panas. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, pada saat musim panas lah, galian sangat berbahaya sekali bagi saya karena tanah tersebut akan kering dan debu tersebut akan dapat merusak saluran pernapasan terutama ya. Nah, maka dari itulah pada saat musim panas lah galian sangat bermasalah sekali. Kemudian ditimbulnya terjadinya perubahan rona lingkungan, biofisik dan kimia, pencemaran badan perairan, tanah, dan udara, serta abrasi yang tak tertanggulangi. Di sini dimaksudkan rona lingkungan. Ronanya suasana atau hawanya akan berbeda sekali karena pada saat menggali pohon-pepohonan apapun tidak akan ada karena sudah digunakan alat berat untuk melindas-lindasnya. Kemudian maka dengan otomatis udara tersebut tidak akan indah. Biasanya udaranya dingin, kembali akan udaranya panas. Kemudian pencemaran badan perairan. Nah, bisa mungkin badan perairan pada saat menggali tanah tersebut akan menggeloh-geloh ke daerah badan perairan, itu bisa menyebabkan air menjadi kotor. Kemudian udara seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa udara pasti akan salah satu faktor yang sangat berbahaya sekali. Kemudian merusak habitat, merusak infrastruktur, dan merusak keindahan. Di sini dimaksudkan merusak infrastruktur. Nah, seperti contohnya alat berat datang, otomatis dia akan menggunakan jalan aspal. Nah, otomatis pasti akan sebelum sampai di tempat penggalian tersebut, dia akan melewati aspal, otomatis infrastruktur di sekitaran itu bisa rusak karena menggunakan alat berat tersebut. Kemudian merusak keindahan. Nah, di sini dimaksudkan merusak keindahan. Seperti contohnya, awalnya mungkin tanaman sudah tertata dengan rapi. Nah, lama kelamaan dia tidak tertata lagi dengan rapi. Itu dikarenakan adanya penggalian ini sangat merusak sekali lingkungan. Nah, keindahan merupakan salah satu faktor utama yang membuat lingkungan menjadi bagus dan rapi. Maka dari itu saya akan menyimpulkan sedikit mengenai dampak negatif di sini, bahwa dampak negatif yang poin utama itu adalah merusak lingkungan yang akan menyebabkan daerah-daerah di sekitar menjadi jelek dan tidak indah lagi. Nah, selanjutnya dampak positif. Selain dampak negatif, juga terdapat dampak positif. Nah, satu, adanya galian masyarakat dapat memenuhi pertumbuhan perekonomian. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat menggali, masyarakat akan mendapatkan pasir, batu, koral, seperti material yang saya sebutkan tadi. Nah, mereka akan menjual, dengan otomatis masyarakat akan memiliki uang dan perekonomian mereka akan berjalan dengan lancar. Kedua, tersedianya bahan material dalam rangka pematangan tanah dan konstruksi bangunan. Nah, di sini dimaksudkan bagi yang sedang melaksanakan pembangunan dan hal lain sebagainya, maka akan tersedianya material yang digunakan untuk menunjang salah satu faktor pembangunan. Maka di sini sangat menguntungkan sekali bagi yang sedang melakukan pembangunan.
Kemudian tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, di sini dimaksudkan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, tidak hanya alat berat saja yang bekerja, namun masyarakat juga bisa bekerja. Mengapa demikian? Karena otomatis tidak hanya menggunakan alat berat, seperti hal contohnya pada saat menaikkan batu, pasir, koral. Nah, mereka mungkin memilah-milah batu, kan tidak mungkin alat beratnya saja yang bekerja, pasti mereka menggunakan tenaga manual, yaitu manusia. Nah, dengan tersebutlah manusia pasti dapat bekerja dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, pasti perekonomian mereka akan tumbuhlah sedikit, walaupun tidak seperti yang dibayangkan, wah sangat berjalan dengan lancar, atau seperti yang memiliki galian. Nah, mungkin masyarakat kecil yang mampu bisa bekerja, mungkin memilah-milah batu yang kecil-kecil, lalu pasir tersebut juga bisa lah istilahnya sebagai kuli kasar, itu tidak masalah ya, karena banyak sekali saya melihat di daerah saya sendiri bahwa tidak hanya alat berat saja yang bekerja, manusia juga bekerja. Kemudian meningkatnya pendapatan daerah melalui distribusi. Nah, pasti otomatis pendapatan daerah itu termasuk karena adanya galian. Pajak daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Nah, pajak pasti pada saat menggali tersebut pajak pasti dikenakan. Dan seperti halnya adanya karcis keluar masuk. Nah, masyarakat kan juga dapat apabila dia yang punya lahannya untuk dilewati truk tersebut untuk mencari material di salah satu tempat, kan otomatis dia tidak pasti dia menyewa jalan. Nah, otomatis kan adalah pendapatan sedikit. Nah, berikutlah dampak positifnya ya. Nah, kemudian kegiatan masyarakat setelah adanya galian. Nah, yang pertama itu masyarakat pastinya lah melakukan penanaman kembali. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang setelah memiliki galian, dia menginginkan bagaimana tanahnya sebelum digali tersebut kembali lagi setelah digali. Nah, mereka melakukan penanaman kembali secara otomatis. Dia pasti menanami pohon, salak, nah serta pepohonan yang lain, karena kan supaya kembali lagi seperti nol dari awal. Gimana sih awal ladang saya, pasti dia begitu berpikir, karena kan menginginkan keindahan. Kemudian melakukan pembenahan daerah tempat galian. Nah, di sini melakukan pembenahan ya masuk saja ke kategori sebagai penanaman, pembenahan, perapian, dan lain hal sebagainya. Karena seperti halnya kan setelah digali tersebut kan ada gundukan batu, pasir tersebut kan pasti alat berat itu kan meratakan semua. Mungkin batu-batu kecil itu kan setelah digemburkan kan pasti ingin sekali ditanami dan sangat bagus sekali untuk ditanami ya. Bagi yang memiliki galian tersebut pasti mereka melakukan hal tersebut. Kemudian nah seperti di video ini, kembali masyarakat melakukan penanaman kembali. Bisa dilihat saya ambil dari salah satu galian di dekat rumah saya secara nyata ini. Beginilah keadaan jika tanah setelah digali. Nah, sekian dari video yang saya tayangkan. Ini merupakan salah satu video yang tadi slide video itu saya ambil dari salah satu video yang dekat di rumah saya, merupakan salah satu penggalian yang dilakukan, kemudian dilakukan penanaman kembali. Nah, yang terakhir saya akan menyimpulkan. Nah, dari video pembelajaran tersebut saya simpulkan bahwa galian C merupakan salah satu usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam hal adanya penggalian tanah memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dalam hal ini, alam memiliki potensi cukup besar dan merupakan salah satu faktor mendorong masyarakat dalam kesejahteraan. Nah, sekian video pembelajaran saya tentang materi dampak adanya galian C.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.